Di sini ada nggak sih yang penasaran gimana sih caranya biar bisa sekolah bahasa Italia dan bagaimana caranya bisa kerja dan mencari kerja di Italia? Di sini teman-teman, kita langsung to the point aja ya. Kebetulan hari ini aku juga udah pulang kerja, jadi aku bisa sambil bikin video tentang pengalaman aku. Jadi teman-teman, sebelum kalian mendaftar sekolah bahasa di Italia, pastikan kalian itu udah punya dokumen. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu ada yang namanya permesso di soggiorno, terus ada kartu identitas dan paspor gitu teman-teman. Karena sebelum kalian mendaftar, biasanya nanti dari pihak sekolah yang namanya CPI itu akan meminta dokumen-dokumen itu dari kalian. Pastikan kalian punya dulu ya dokumen-dokumen itu. Nah, nanti kalau udah melalui proses pendaftaran, itu nanti kalian akan menunggu proses tes. Jadi kalian akan dites juga teman-teman, kemampuan kalian itu, pengetahuan kalian itu tentang bahasa Italia itu sejauh mana sih sebelum kalian dimasukkan ke kelas selanjutnya gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu aku langsung masuk kelas A2 ya teman-teman. Jadi aku dites mengerjakan beberapa soal tentang bahasa Italia. Terus aku juga melakukan wawancara dengan guru yang ada di sini. Jadi mereka akan menanyakan beberapa hal yang tidak bisa kita tebak, apakah kita bisa menjawab atau tidak, dan itu akan menentukan sejauh mana bahasa kita gitu. Nah, setelah itu nanti mereka akan mengetahui kita itu dimasukkan ke kelas dasar, ke kelas A1, ke kelas A2, ke kelas B1, B2, C1 atau C2. Itu mereka akan mengetahui level kita. Nanti setelah itu kalian akan dikasih tahu secara langsung setelah wawancara itu, setelah tes, setelah interview itu kalian akan dikasih tahu secara langsung kalian masuk ke kelas apa selanjutnya, kelas A2 kah, B2 kah, atau kelas C2 kah, seperti itu. Nah, kalau aku kebetulan aku langsung masuk kelas A2 teman-teman, padahal waktu itu aku benar-benar belum yakin kalau aku tuh bisa di A2 ya, karena aku di sini itu belum ada setahun, baru 3 bulan, kemudian langsung tes, kemudian langsung interview menggunakan bahasa Italia, dan itu menurut aku nggak gampang ya, itu sulit ya menurut aku. Walaupun aku di Indonesia sebelumnya sudah mempersiapkan belajar sendiri, belajar mandiri tanpa bimbel ya teman-teman, karena aku pernah tanya ke salah satu bimbel untuk biayanya itu belajar bahasa Italia itu mahal banget teman-teman, per pertemuan itu 250 kalau nggak salah. Jadi aku memutuskan untuk belajar sendiri ya gitu. Terus singkat cerita, nanti kalian akan masuk ke kelas bahasa. Kalian itu nanti biasanya kelas belajar bahasa itu dimulai di bulan September. Enggak setiap bulan itu ada ya, jadi enggak ya. Jadi biasanya dimulai bulan September, terus nanti di bulan September, Oktober, November itu selesai. Terus nanti ada lagi selanjutnya di kelas selanjutnya gitu. Kalau kalian pengen lanjut ke kelas selanjutnya ya it's okay, kalau enggak juga it's okay gitu. Nah, untuk jam belajarnya sendiri pun juga ada 3 jam teman, ada jam pagi, jam siang, sama jam malam. Kalau aku pribadi itu aku ngambil jam siang karena aku menentukan jam kerja aku juga, karena aku kan kerja ya dari jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi nanti jam 3-nya aku sambung buat sekolah belajar bahasa Italia gitu teman-teman. Dan ada sih keuntungan lain ketika kita belajar bahasa Italia itu, kita akan bertemu banyak teman ya. Kita akan bertemu dari beberapa negara, dan umumnya biasanya di Italia itu banyak teman-teman dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Afrika gitu ya. Itu pasti kalian menjumpai mereka gitu, karena memang banyak imigran dari Pakistan, Bangladesh, dan Afrika itu banyak di sini teman-teman. Terus aku akan kasih tunjuk sama kalian, biasanya kalau sekolah belajar bahasa itu ada bukunya nggak nih gitu. Ada teman-teman, bukunya ada. Nah, bukunya tuh seperti ini teman-teman. Bukunya ini sesuai level kalian. Kalau kalian level A1 ya A1, kalau level A2 A2, B1 B1 gitu seterusnya ya.
ini sesuai level kalian. Dan kalau semisal kalian punya teman atau punya saudara yang tinggal di Italia atau sudah bekerja kah atau menikah kah dan tinggal di sini, kalian bisa nitip buku buat dibawa ke Indonesia buat belajar ya teman-teman. Atau lebih mudahnya kayak gitu sih menurut aku, karena kalau kalian membeli secara online itu nanti dikirimnya ke Indonesia itu mahal ongkos kirimnya ya. Aku udah pernah jadi mahal teman-teman. Aku menyarankan kalau kalian punya saudara atau temen yang di Italia, kalian bisa nitipnya buku aja buat belajar ya kan. Nanti kalau kalian bisa cari kerja, terus bisa memperbaiki keadaan ekonomi atau keuangan seperti saya gitu ya gitu. Terus nanti kalian kalau sudah selesai belajar 3 bulan, kalian akan ujian. Terus nanti kalian akan mengetahui berapa skor atau nilai kalian juga gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bagus dalam belajarnya, sering masuk, nggak sering bolos, kemudian waktu tes kalian juga bisa mengerjakan dengan baik, kalian akan masuk ke next selanjutnya, atau dikatakan naik kelas lah ya, dari A2 berarti ke B1. Nah, biasanya nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ya. Dari A2 itu kalian akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Aku baru dapat 1 karena memang aku dari A2. Nanti di bulan September aku baru belajar B1 gitu. Nanti kalau selesai baru dapat sertifikat lagi gitu. Terus aku di sini juga nggak cuma 1 buku ya teman-teman, aku juga beli beberapa buku karena aku tuh nggak mau bosen belajarnya, mau mencari referensi lain buat belajar biar nggak ngebosenin gitu ya. Aku juga punya beberapa buku yang aku pakai kayak gini. Ini isinya buku Italia, bahasa Italia, dan ini tuh juga ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi ini Italia, Inggris juga. Jadi Italia dan Inggris gitu. Terus aku juga beli buku kayak gini juga karena bahasa Italia itu gimana ya teman-teman, susah gampang. Cuma kalian juga harus belajar yang namanya verb. Banyak banget verb di Italia ya. Jadi kalian juga harus belajar ini. Terus aku juga belajar Teach Yourself Italia juga. Ini 2 bahasa teman-teman, ini Italia dan Inggris juga. Terus aku juga belajar yang paling penting itu adalah grammar. Kalian itu harus mengerti dulu penggunaan grammar dan baru menghafali kosakata ya. Itu penting banget, grammar, kosakata itu penting banget. Nggak usah mentingin level A1, B2, B3, C1, C2 ya kan. Penting belajar grammar sama banyakin kosakata, karena dari kosakata itu walaupun ibarat grammar kita itu nggak benar, tapi kalau kita ngerti kosakata kita kan ngerti ngomong arah ngomongin kemana gitu, ngerti gitu teman-teman. Terus ini grammar ya, ini aku belajar ini semenjak aku di Indonesia. Aku udah belajar ini grammar, walaupun sebenarnya aku nggak ngerti sama sekali di Indonesia itu. Aku nggak ngerti teman-teman ini gimana. Aku benar-benar paham, bisa ngerti itu ketika aku masuk kelas bahasa di Italia. Itu aku baru paham ya. Karena di situ walaupun gurunya mengajar menggunakan bahasa Italia, tapi nanti pelan-pelan kalian akan mengerti teman-teman ya. Terus aku juga pakai ini. Jadi ada beberapa referensi buku yang aku pakai, dan biasanya kalau aku di bus itu aku pakai yang kecil, karena kalau yang kecil itu lebih gampang ya. Kalau yang gede kan sulit ya belajar di bus gede, bukunya gitu kan sulit. Lagian bus kan juga penuh ya tiap hari, karena bus di sini tuh benar-benar digunakan mulai dari mahasiswa, anak SD, anak SMP, orang tua, pegawai, semuanya menggunakan bus. Jadi nyari yang praktis aku pakai yang kayak gini. Ini ada 2 bahasa teman-teman, jadi ada bahasa Inggris sama bahasa Italia. Hitung-hitung buat nambah kosakata gitu ya. Terus biar nggak ngebosenin juga, ini aku dapat dari tamu aku ya, karena aku kerja di sektor perhotelan. Jadi ada tamu aku waktu itu dari aku nggak ingat dari mana, dia dari salah satu negara. Dia beli buku, dan bukunya ini dikasihkan ke saya karena dia sudah selesai liburan, terus dia check out, terus bukunya dikasih ke saya. Dan ini isinya tapi
bahasa Inggris ya teman-teman, nggak bahasa Italia, ini bahasa Inggris, tapi coba lah ya buat belajar ini semua tentang Milan ya, tentang Milan. Nah kalau yang ini aku juga beli buku tentang Bolonya, kota Bolonya. Jadi Italia itu kan ada beberapa kota gitu, jadi aku juga harus belajar banyak tentang tempat wisata di beberapa kota gitu. Jadi kalau ada tamu yang tanya kan aku bisa ngasih tahu gitu. Nah biasanya aku belajarnya kalau aku nggak ngerti tuh aku kasih garis bawah ya, underline gitu. Jadi nanti aku kasih apa sih artinya gitu ya kan. Biasanya underline itu kan penting ya, tapi kalau aku underline itu karena nggak ngerti, jadi aku kasih tahu, kasih coret gitu buat belajar lagi karena nggak ngerti biar ngerti gitu teman-teman. Terus suasana belajar bahasa Italia itu menyenangkan juga teman-teman, nggak yang bikin menegangkan, takut atau panik itu enggak. Cuma memang guru-guru di sini itu mereka itu ngajarnya nggak ada kata bercanda ya, jadi mereka benar-benar ngajar, benar-benar dites gitu satu persatu gitu. Misalnya mereka hari ini mengajarkan tentang grammar gitu ya, grammar tentang A gitu, nanti kalian akan dikasih pertanyaan juga gitu. Misalnya setelah mereka mengajar, terus mereka akan balik tanya ke kita gitu. Ada beberapa soal yang harus dikerjakan dan kita harus berani mencoba mengerjakannya gitu. Seperti itu aja sih teman-teman. Nggak beda jauh dengan Indonesia ya, namanya mengajar nggak beda jauh, dimanapun juga sama teman-teman. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sharing sama kalian tentang bagaimana sih biar bisa sekolah bahasa di Italia. Yang jelas kalian harus punya dokumen dulu. Dokumen ini penting buat mendaftar. Kalau kalian punya dokumen, semuanya bisa teman-teman. Jadi prosesnya kalian harus punya dokumen dulu, kalian mendaftar, terus nanti masuk gratis sampai kalian mau belajar sampai level C2 pun gratis ya, gak dipungut biaya. Cuma kalau ketika punya sertifikat itu bayar teman-teman. Aku agak lupa itu sekitar berapa euro gitu, nggak sampai mahal sih, nggak sampai jutaan, cuma buat bayar sertifikatnya inilah ya gitu. Itu paling nggak mahal sih, sedikit nggak mahal, oke gitu. Jadi bahasa itu yang penting kalian harus banyak kosakata, banyakin belajar grammar, pasti bisa. Mungkin kita akan ketemu di next video gimana aku bisa kerja di Italia dan bagaimana cara aku mencari kerja di Italia teman-teman. Nanti aku akan sharing sama kalian. Yang jelas adalah banyakin semangat buat belajar, terutama adalah belajar bahasa, karena buat aku dimanapun itu jangan pernah mempunyai prinsip yang penting bisa kerja. No, kalian juga harus bisa bahasa, karena bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kalian juga akan bisa bekerja dengan baik. Dan jika kalian bisa bahasa lebih baik, maka kalian akan mendapatkan tempat yang lebih baik juga, tempat kerja ya teman-teman gitu. Mungkin itu dulu yang aku sharing. Kalau kalian mau ada yang tanya lebih detail lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa ke Instagram aku Intan Anggraini. Kalian bisa DM aku di sana di Intan Anggraini ya. Nanti akan aku tulis di sini. Kalian bisa DM aku, kalian bisa tanya lagi bagaimana cara proses dokumen, terus bagaimana proses pendaftarannya kayak gitu. Tapi menurut aku so far sih normal ya teman-teman. Daftar ya kita cuma datang aja ke kantor, terus kita mau bilang mau sekolah bahasa gitu, mereka udah ngerti. Nanti cuma dimintain dokumen kalian, terus nanti kalian akan punya jadwal buat tes di bulan apa, hari apa, jam berapa. Kalian tinggal datang, ikutin aja arahannya, nanti juga bakalan ngerti, gampang gitu kok teman-teman, nggak rumit, nggak sulit gitu. Dan siapa tahu kita bisa ketemu di Italia bareng aku di sini. Kita bisa nambah pertemanan, menambah persahabatan, bisa nambah saudara ya teman-teman gitu. Sekali
lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa bantu buat subscribe atau like atau komen atau share. Terima kasih banyak teman-teman buat yang udah nonton. Ini adalah video dimana kita sharing bareng. Siapa tahu ada dari kalian yang ingin pindah ke Italia karena pendidikan, sekolah, atau menikah. Dan aku doakan semuanya lancar dengan mudah ya, dan gak ada kesulitan sama sekali. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye. Assalamualaikum.